Sejarah Partai Nasional Indonesia. PNI lahir dari hasil rapat antara Insinyur Soekarno bersama beberapa rekan seperjuangannya seperti Mr. Iskak Cokrodisurio, Sujadi, Mr. Budiarto, Mr. Sunarjo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka lah yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin Perserikatan Nasional Indonesia atau selanjutnya berubah menjadi Partai Nasional Indonesia di tahun 1928. Para pendiri PNI yang memang sebelumnya telah berpengalaman di bidang pergerakan nasional pun otomatis tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk melebarkan sayap PNI. Dengan cepat PNI mendapatkan massa dalam jumlah luar biasa. Insinyur Soekarno yang tersohor akan kemampuan orasinya menjadi daya tarik utama partai ini. Propaganda politik yang terus disebar oleh PNI menuai kecaman keras dari Belanda. Namun tokoh-tokoh PNI tidak menghiraukannya. PNI lahir sebagai partai pembaru yang membawa semangat dan harapan baru rakyat Indonesia setelah ISDF alias PKI melakukan aksi sepihak yang menimbulkan korban. Terlebih ISDF ini sudah dilarang beroperasi oleh pemerintah Belanda. Sementara itu organisasi pergerakan nasional yang lain kurang menggigit karena minim aksi nyata menuju Indonesia merdeka. Kiranya faktor-faktor inilah yang membantu PNI meraih simpati khalayak hingga menetapkan markas besarnya di Regensweg nomor 8 Kota Bandung. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan sekretaris sekaligus bendahara yaitu Iskak Cokro Adisuryo. Dalam jajaran PNI tercatat Budiarto, Sunario, Anwari, Sanusi, dan Sartono. Pada Mei 1929, PNI telah punya cabang-cabang di kota-kota besar di Jawa dan satu cabang di Palembang serta menyatakan memiliki anggota sebanyak 3.860 orang. Sebagian besar di Bandung, Batavia, dan Surabaya. Lalu pada akhir tahun 1929, jumlah anggota partai ini mencapai 10.000 orang. Di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI berkembang pesat, terutama karena kemampuan Soekarno berpidato dalam rapat-rapat umum di depan halayak rakyat. Salah satu tokoh PNI, Ali Sastroamidjojo, bahkan menuliskan kesannya pada Bung Karno dalam memonya yang berjudul Tonggak-Tonggak di Perjalananku. Pandai benar Bung Karno menjelaskan teori-teorinya yang muluk-muluk kepada rakyat secara sederhana, langsung mengena hati rakyat. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin PNI. Pada 29 Desember 1929, Soekarno beserta Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri rapat umum yang diselenggarakan PPKI. Setelah diadili, para tokoh tersebut kemudian dimasukkan ke penjara Sukamiskin di Bandung pada pertengahan tahun 1930. Dalam masa pengadilan ini, Soekarno menulis pidato Indonesia menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya. Karena kehilangan sosok Soekarno sementara perjuangan harus tetap berjalan, PNI memutuskan mengangkat pemimpin baru yaitu Mr. Sartono. Mr. Sartono didaulat menggantikan Soekarno pada tanggal 25 April 1931 dan mengubah PNI menjadi gerakan baru bernama Partindo. Di sisi lain, Muhammad Hatta yang juga berpengaruh di PNI mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru di tahun yang sama.